Nah, Yahya Waloni meninggalkan Yesus, neraka loh, neraka. Gitu. Sedangkan selamat belum tentu. Makanya Saifuddin Ibrahim itu yang murtad dari Islam bilang begini, Yusuf Roni, ini kan orang-orang yang pembohong semua, mengaku mantan kiai, mantan ustadz, mantan aktivis. Kalau mantan begitu harus ada bukti seperti ini nih, begini. Mantan apa tadi Pak Haji baca? Mantan apa? Mantan rektor. Kalau rektor berarti ada mahasiswanya. Nih, ribuan kafir saya pendetakan. Begini supaya otentik, asli. Kalau saudara dulu adalah pendeta, tentu nggak akan murtad, saudara, nggak akan jadi mualaf, nggak mungkin, karena beda jauh dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang waktu itu, kepada murid-muridnya yang setia, ya. Yohanes 6 ayat 47, man amana bi ilayya fa alaihi hayatal abadiyah. Man amana ilayya fa alaihi hayatal abadiyah. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia pasti kekal hidup selama-lamanya di dalam surga. Jadi siapa yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus, akan memiliki hidup kekal selama-lamanya. Jadi sungguh luar biasa loh ayat ini. Kalau saudara itu pernah menjadi orang Kristen, pasti bahwa masuk surga itu pasti. Kemudian di dalam ayat yang lain, Yohanes 10 ayat 28, itu kepastian masuk surga itu hanya ada dimiliki oleh orang Kristen. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yesus mati di atas kayu salib. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang akan memaksa, menipu, menyesatkan dia. Tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Wala ahadun yahtifu minni. Tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Itu kalau orang itu sudah membaca Injil, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Jadi tak mungkinlah masuk pindah agama seperti yang saudara lakukan itu. Dan saudara tahu sekarang bahwa setiap saya live itu banyak sekali orang yang menonton saudara Yahya Waloni. Jangan kamu mempermalukan dirimu karena kebodohan. Janganlah mempermalukan diri karena cuti otak. Kalau orang itu benar-benar mengerti firman Tuhan, nggak mungkin melakukan hal yang sama seperti saudara itu, yang katanya adalah bekas rektor Papua. Saya nggak tahu mahasiswamu berapa, kamu bilang kamu yang mempendetakan pendeta. Pendeta apa yang dipendetakan oleh kamu? Benar nggak kamu orang Islam? Benar bisa ngaji nggak lo? Ngerti alif bengkong kagak lo? Ustadz Yahya Waloni segera bertobat sebelum Yesus datang untuk kedua kali. Kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Coba buka Roma 5 ayat 9 dan 10. Roma 5 ayat 9 dan 10. Kita ini sudah dibenarkan. Kita sudah dibenarkan oleh, dan mereka
Roma 5. Roma 5 ayat 9 dan 10. Itu. Roma 5 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi mengaku Yesus yang mati di atas kayu salib, yang meneteskan darah itu, artinya kita dibenarkan. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan. Jadi kita bukan orang benar. Saifuddin Ibrahim bukan orang benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi karena kita mengaku darah Yesus yang menetes di atas kayu salib, yaitu menderita bagi orang lain, maka kita dipastikan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, kita selamat dari neraka. Ayat 10, sebab kalau kita ketika masih seteru, apa? Masih bernapas, masih bernyawa, masih berdarah. Selama kita masih berdarah, itu ada saja keinginan kita untuk nipu, untuk bohong, untuk bela diri. Nah, itu namanya kita dibenarkan, masih seteru, masih bermusuhan dengan Tuhan. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kita diperdamaikan oleh Allah karena Yesus mati di atas kayu salib. Kita disuruh berdamai. Kenapa? Dia mati di atas kayu salib, menderita di atas kayu salib. Itu maksudnya Yahya. Kematian anaknya. Lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan. Jadi dalam keadaan bermusuhan dengan Allah, kita diperdamaikan. Dan kita sekarang diselamatkan. Sekarang telah diperdamaikan. Apa katanya? Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Yesus. Jadi Yesus hidup kembali, kita selamat. Dengar baik-baik Yahya Waloni, semua pemimpin agama dunia hidup mati selama-lamanya. Krishna, pendiri agama Hindu, hidup mati, kuburnya mati, dikuburkan. Buddha Gautama hidup mati, kuburnya. Konghucu mati, nggak bangkit-bangkit. Nabi Muhammad juga sekarang kuburnya ada di Masjidil Nabawi. Masih ada kuburnya. Tetapi Yesus hidup kembali, bangkit hidup kembali untuk menyelamatkan kita. Nah, itulah yang dimaksud, kita pasti akan diselamatkan. Diselamatkan itu maksudnya masuk surga. Maka setiap orang yang ikut Yesus Kristus itu pasti akan hidup kekal selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Jadi Yesus naik ke surga. Jadi setelah matinya tadi, dia naik ke surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ketika Yesus sudah ada di sana, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Yahya Waloni meninggalkan Yesus, neraka loh, neraka. Gitu. Ini ayatnya, baca baik-baik. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi itu kata Yesus kepada setiap orang. Nah sekarang
saya masih hidup, masih di dunia ini. Saya belum punya tempat, hanya baru dikasih dalam catatan saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga. Karena Yesus Kristus sendiri yang menjamin saya masuk surga. Dia sudah menjamin Saifuddin Ibrahim pasti masuk surga. Karena dia ikut menderita. Dipenjarakan karena Yesus Kristus. Saya masuk penjara bukan karena maling. Saya tidak korupsi. Saya nggak pernah bohong. Hanya keinginan orang-orang tertentu saya dimasukin penjara. Lucu. Kasusnya lucu. Tapi saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu, ya, penderitaan yang dialami oleh saya tidak sebanding dengan kenikmatan yang sudah Tuhan siapkan, kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan. Dan kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12, bahwa kita dipastikan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang boleh selamat. Hanya nama Yesus Kristus. Di luar nama Yesus nggak akan selamat. 4. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ustadz Yahya Waluni segera bertobat sebelum Yesus datang untuk kedua kali.